Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Alvin dalam kelas ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua di rumah baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ustazah masih melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu masih dengan tema pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN, di mana ada dua hal poin yang paling terakhir yang akan kita bahas, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ekonomi, dan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN dikenal juga sebagai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN adalah kegiatan ekonomi yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Dan berikut pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Simak dan perhatikan dengan baik. Salah satu contohnya adalah di kawasan Asia Tenggara mulai diterapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA atau kawasan perdagangan bebas adalah suatu bentuk kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas, di mana dalam perjanjian AFTA terdapat penurunan tarif beberapa komoditas tertentu secara bersamaan hingga mencapai tingkat 0-5%. AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN. Selain itu, AFTA juga dapat meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN secara signifikan. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Dan saat ini, AFTA sudah hampir seluruhnya diimplementasikan. Dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut, tarif impor barang antar negara ASEAN secara berangsur-angsur telah dikurangi. Saat ini, tarif impor lebih dari 99% dari barang-barang yang termasuk dalam CEPT di negara-negara ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, telah diturunkan menjadi 5 hingga 0%. Yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Seiring perkembangan zaman, pembangunan, pertumbuhan jumlah penduduk, dan keberadaan lahan mulai berubah. Saat ini, makin marak alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain, seperti pembangunan permukiman penduduk, industri, pertokoan, dan pariwisata. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.
Konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu peta lahan telah dikonversi, maka lahan pertanian di sekitar peta tersebut juga rawan dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsinya semula yang seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain, yang kemudian menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan menjadi potensi lahan itu sendiri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, seperti contohnya di negara-negara kawasan ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Konversi lahan terjadi karena semakin berkembangnya suatu negara menjadi negara industri. Pembangunan pabrik untuk proses produksi dan industri tentu memerlukan lahan yang sangat luas. Oleh sebab itu, lahan pertanian menjadi rawan terkena konversi lahan. Mereka menilai lahan pertanian tidak memberi dampak pada kemajuan negara industri. Padahal, sebenarnya lahan pertanian berfungsi sebagai penyuplai pangan utama. Nah, secara langsung bisa mengurangi luas lahan sektor pertanian yang dapat ditanami sebagai komoditas pertanian. Nah, akibatnya muncul berbagai masalah akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Yang pertama, lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian akan menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan sifatnya menular yang bisa mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Ketika lahan di daerah permukiman sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diminta, maka konversi lahan pertanian menjadi permukiman sebagai salah satu solusi permasalahan tersebut. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman pasti akan menimbulkan dampak. Sama seperti halnya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya, yang pertama adalah luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariaannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Jadi, konversi lahan itu identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagian warga negara. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari Ustazah. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke Ustazah. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.